Lalu bagaimana proses identifikasi penembak bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, dan benarkah polisi telah menjalankan SOP terkait dengan laporan korban ke polisi yang minta pengawalan dan perlindungan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Rani Purbawa, dan juga anak korban Rizky Agam. Selamat sore Pak Rani dan Mas Rizky. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Rani dulu. Pak Rani, ini sejauh ini pelaku yang teridentifikasi sudah 4 orang ataukah lebih, dan apakah sudah ada yang ditangkap? Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan perkembangan hasil penyelidikan yang sudah kita lakukan. Saat ini jajaran Satreskrim Polresta Tangerang yang dipimpin langsung oleh Bapak Kasatreskrim Kompol Arif sedang berupaya semaksimal mungkin mencari para pelaku ini untuk segera kita tangkap. Sejauh ini sudah teridentifikasi ada di mana, Pak? Benar 4 orang atau ada lebih? Baik, dari hasil petunjuk dari CCTV, sementara yang kita lihat ada dugaan ada 4 dari terduga pelaku penembakan ini. Kemungkinan pastinya kita akan kembangkan dan kita dalami terus. Bisa terjadi pelaku ini lebih dari 4 orang. Demikian. Oke, baik. Ini kan ada keterangan disampaikan oleh Mas Rizky sebelumnya bahwa salah satu pelaku ini mengaku sebagai anggota TNI. Apakah sudah dipastikan juga salah satu orang ini memang betul anggota TNI atau bukan? Baik, Mas. Jadi terkait keterangan tersebut, kami sedang mendalami secara maksimal dugaan oknum yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kita sampaikan keterlibatan tersebut yang pastinya kami terus berupaya semaksimal mungkin selalu mendalami adanya secara proses penyelidikan yang maksimal. Baik. Pak Rani, terkait dengan mobil yang saat ini memang sudah berpindah tangan, bukan dari penyewa pertamanya, apakah ada dugaan ini sindikat penggelapan mobil, Pak? Baik, Mas. Jadi ya terkait rangkaian penyelidikan yang kita sudah lakukan, yang pastinya kita nanti akan sampaikan lebih lanjut apakah para pelaku ini merupakan sindikat daripada penggelapan kendaraan. Baik, Pak Rani, tahan dulu, saya ke Mas Agam dulu. Mas Agam, sebelumnya kami turut berbelasungkawa terkait dengan peristiwa yang menimpa ayah Anda, tapi kami ingin mengetahui lagi bagaimana kemudian waktu itu Anda dan juga ayah Anda sempat ditolak untuk minta pendampingan di Polsek Cinangka. Bagaimana waktu itu respon ataupun ucapan yang disampaikan oleh polisi di sana? Padahal Anda sudah membawa dokumen yang lengkap. Jadi saya cerita dari awal saja yang pas di Caketi Pandeglang ya. Jadi kan waktu itu mobil saya disewa sama Ajak selama 3 hari. Nah, waktu itu Anda sempat hilang kontak dengan Ajat dan juga mobilnya GPS-nya hilang seperti itu ya? Baik, sebentar kami baru sehari. Ya. Mobil saya cek 2 unit GPS. Saya langsung sudah. Mas Agam, mohon maaf bisa diulang lagi Mas karena ada kendala koneksi. Jadi waktu saat GPS terputus, saya langsung waktu itu kan malam, saya sudah di rumah saya. Saya telepon bapak saya, saya bilang, ya ini mobil Brio, kemungkinan GPS putus 2 karena yang satu lagi masih aktif. Terus kata ayah saya malam itu, ya udah kita berangkat malam ini, keburu mobil itu jauh. Pas putus itu saya cek di Pandeglang dari arah dekat Malimping. Iya. Waktu itu saya dan tim Makmur Jaya, rental ayah saya, jalan dari Makmur Jaya itu sekitar jam 12 malam untuk mengejar unit Brio tersebut. Sesampainya di Pandeglang sekitar jam 2-an, berpapasanlah itu mobil sama saya di Caketi, di pertigaan Caketi Pandeglang. Iya.
Waktu itu saya kepepet, ayah saya berhenti, turun. Ayah saya menanyakan, ini mobil saya, ini siapa yang pakai? Soalnya itu mobil udah berpindah tangan. Ya. Langsung dari orang tersebut ada dua orang di dalam mobil saya. Dia menodongkan senjata. Oke. Saya ini dari TNI Angkatan Laut, sambil nodong ke kepala ayah saya. Oke, ada pengancaman sampai ke Anda ya, Mas Agam. Mohon maaf saya potong dulu Mas Agam. Kita langsung ke bagian Anda meminta perlindungan di Polsek Cinangka. Ini ketika Anda minta perlindungan, alasan dari polisi adalah tidak membawa dokumen, Mas Agam. Betulkah? Karena kata Anda sudah membawa semuanya, katanya Mas Agam. Salah sekali itu, salah sekali. Karena saya sudah menjelaskan waktu saya datang. Jadi dalam perjalanan pengejaran mobil itu kan kabur. Saya mengikuti arah ke Pantai Cerita, Pantai Anyer. Ya. Saya melihat mobil itu berhenti di Pantai Anyer, di Pasar Anyer. Saya mengecek Google Maps polsek terdekat karena sebelumnya saya sudah berkomunikasi sama ayah saya bahwa mobil ini berhenti di mana, kita ke polsek atau polres terdekat. Kata ayah saya kan seperti itu. Kemudian mobil itu pun berhenti di Pasar Anyar. Di dekat Pasar Anyar ada Polsek Cinangka, sekitar 2 km dari lokasi mobil berhenti. Di situ ada petugas penjaga. Saya bilang, izin mohon bantuannya Pak, saya ini dari rental mobil. Mobil saya dibawa kabur sama orang, GPS sudah dicabut. Tinggal satu lagi GPS saya di sini. Saya minta pendampingan untuk mengambil unit saya. Bapak saya bilang seperti itu. Iya. Waktu itu dari petugas itu bilang, ini dari leasing ya, katanya seperti itu kan. Iya. Saya bilang, bukan Pak, ini bukan leasing. Ini saya bawa berkas-berkas, saya ini rental mobil, korban, mobil saya dibawa kabur. Saya bawa surat-suratnya, bawa BPKB asli, STNK asli, dan kunci serep. Ya. Karena STNK asli pun saya bawa, kalau rental mobil tuh saya nggak ngasih STNK asli, ada surat rentalnya, surat jalannya. Ya. Saya ngomong seperti itu, kemudian dari anggota yang jaga, baik saya koordinasikan dulu ke Kapolsek. Ya. Waktu koordinasi Kapolsek, saya kan di depan pintu masuk Polsek. Mereka masuk ke dalam untuk konfirmasi untuk ke Kapolsek kemungkinan. Terus waktu itu malah dia bilang, gimana kelanjutannya? Maaf, saya nggak bisa mendampingi. Lah kenapa nggak bisa mendampingi? Saya bilang seperti itu. Ya. Ini kan polisi, institusi yang mengayomi masyarakat. Maling mobil! Seperti itu. Oke. Ya, nggak bisa, karena Kapolsek nggak bisa mendampingi. Jadi saya nggak bisa jalan kalau tidak ada perintah. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Ya, tapi Mas Agam waktu itu tidak ada kejelasan alasannya kenapa Pak Kapolsek enggan untuk mendampingi. Nah, setelah dia menolak, saya mau mengecek GPS lagi mobil itu. Waktu itu kan berhenti lama di situ, sekitar 30 menitan. Saya mengecek, saya mengasih tahu ke ayah saya, ya ini mobil udah jalan lagi. Sedangkan di sini tidak ada kejelasan di Polsek Cinangka. Ya udah kalau emang di sini nggak ada, saya beri saran kayak saya ikutin mobil lagi. Nanti di Polsek atau Polres terdekat kita melakukan hal yang sama, niatnya seperti itu tadinya. Oke, jadi memang tidak ada kejelasan alasan apa yang kemudian membuat polisi menolak kita ya? Kita mau menunjukkan surat-surat aja, mereka abaikan. Oke. Walaupun Anda sudah membawa dokumen. Baik, saya ke Pak Rani. Pak Rani, ini kan 4 orang di Polsek Cinangka diperiksa Propam, dan sejauh ini prosesnya seperti apa? Berarti ada kesalahan SOP di sini Pak, terkait dengan penolakan pendampingan kepada korban. Baik Mas, jadi terkait adanya penolakan yang dilakukan oleh polisian di Polsek Cinangka, saya tidak bisa menjelaskan karena tersebut bukan wilayah hukum Polres Tangerang. Itu masuk dalam wilayah hukum Polres Cilegon. Betul. Ya, kemudian Pak, kalau untuk Kapolsek Cinangkanya, yang Anda tahu sudah diperiksa juga, termasuk dari 4 orang yang diperiksa oleh Propam? Nah, terkait pemeriksaan anggota Polsek Cinangka termasuk Kapolsek, makanya saya pun tidak mengetahui karena ya bukan wilayah kita, itu wilayah Polres. Namun sebelum itu sempat kita berkonfirmasi dengan Kapolsek karena tadi
terkait penolakan yang dilakukan oleh Polsek. Namun Kapolsek sempat memberi bahwa bukan menolak, dikhawatirkan untuk pendampingan tersebut kita tidak sesuai dengan prosedur karena tidak ada laporan polisi dari pihak korban atau dari pihak rental saat mendatangi. Itu saja dari Kapolsek sempat menghubungi kami. Demikian, Mas. Oke Pak, yang ingin kami tanyakan lagi Pak Rani, ketika misalnya ada orang yang minta perlindungan untuk misalnya pengejaran tadi, penggelapan mobil, itu kita harus mintanya ke tempat di mana kita sedang mengejar atau memang di wilayah hukum asalnya Pak? Misalnya kalau misalnya Mas Agam ini di Tangerang seperti itu. Ya, baik. Baiknya adalah kita kehilangan kendaraan atau kita kendaraan dalam keadaan rental disewa orang, diduga kendaraan kita dibawa kabur, sebaiknya membuat laporan terlebih dahulu untuk dasar bahwa memang ada dugaan penggelapan atau pencurian, sehingga pada saat dilakukan pencarian perlunya pendampingan dari pihak polisian, kita lebih mudah dan lebih cepat untuk membantu masyarakat ada keluhan yang dialami oleh masyarakat yang lapor. Di beberapa misalnya di kota lain ada seperti itu. Oke, saya ke Mas Agam. Mas Agam, waktu itu Anda sebelum mengejar para terduga pelaku ini, Anda sempat lapor juga kah ke Kepolisian Tangerang terkait dengan penggelapan atau langsung kejar saja seperti itu, Mas? Langsung kejar saja karena ini sifatnya sudah urgent, mobil kita udah IPS sudah dipotong. Oke. Jadi kalau urgent itu kita langsung ke unit seperti itu. Waktu di Polsek Cinangka emang ada bahasa dia, sudah ada LP-nya belum, kata yang jaga di sana. Saya bilang belum ada yang jaga, belum dibuatkan LP karena ini urgent. Mobil saya 3 jam yang lalu dicabut GPS-nya dan saya samperin, itu sudah ada senjata api seperti itu. Data tidak direspon sama sekali. Iya. Sampai akhirnya bilang, kok seperti ini sih? Pelayanannya kok kenapa seperti ini? Menyampaikan ke anggota yang jaga. Oke. Baik, saya ke Pak Rani. Pak Rani, ini kan terkait dengan waktu dan juga urgensi, Pak. Ketika sedang mengejar orang ataupun butuh perlindungan, kemudian yang paling dekat adalah Polsek Cinangka. Kemudian memang bisa dibetulkan ketika polisi menolak adanya permintaan perlindungan, apakah harus melihat ini dia leasing atau bukan, padahal sudah ada nyata-nyata terjadi pengancaman terhadap para korban. Jadi karena sifatnya urgensi, memang adanya belum ada laporan yang dilakukan pihak pelapor, misalnya dalam peristiwa seperti ini, ya sebaiknya tadi membawa kepemilikan bukti kendaraan tersebut untuk mempermudah berkoordinasi di polsek-polsek atau di wilayah kepolisian lain. Tapi bukti sudah dibawa Pak tadi katanya Pak, semuanya Pak, BPKB dan juga kunci mobil segala macam. Sudah dibawa dan saya sudah mau menunjukkan tapi dihiraukan. Bagaimana itu Pak? Makanya saya pun mendapatkan konfirmasi dari Sapolsek, itu belum sempat menunjukkan keterangannya. Kita belum tahu juga ya. Karena kita memang di Polres Tangerang ini fokus dalam pengungkapan terjadinya peristiwa penembakan meter 45. Baik. Nanti kita juga akan ikuti kembali kasusnya. Kita tunggu pelaku agar segera bisa tertangkap. Terima kasih Pak Ibda Rani Purbawa dan juga Mas Rizky Agam sudah bergabung bersama kami. Semoga pelaku ini bisa terungkap. Ya Mas Rizky. Ya. Baik.